Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini mudah-mudahan surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berkemuruh atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian malam hari ini ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Wa li rabbika fasbir. Di kalau yu awak kabangun juo kajago juo awak, baik itu untuk mengingatkan orang, baik untuk membesarkan Allah, memberasiakan pakaian awak, meninggalkan segala perbuatan keji, dan kita memberi karena mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan balasan dari yang terberi. Kunci dari kesabarannya adalah fasbir. Yo sabar. Nah, jadi bersabar waktu kuncinya ini karena itu sadonya lakukan li rabbika, karena Tuhan awak, untuk Tuhan awak. Jadi kuncinya sabar, fasbir. Contoh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa'anzir, berilah peringatan. Artinya wa ajah orang kagama awak lah bangun mawat lalu dekor bangun untuk memberi peringatannya. Cuma kuncinya sabar. Karena awak melakukan itu adalah karena Allah, seperti awak sampaikan dulu, indak samu satu orang dari mana. Dari contohan kepada Nabi awak Abu Lahab, Abbas dan Abu Thalib. Abu Lahab menarimu atau menulah? Abu Lahab menulah. Kalau Abbas menarimu, kalau Abu Thalib menarimu indah, menolak indah. Jangan sampai lo jengkel lo ada menjalik model itu. Iko yu lagi dah ngalih diterima dah jatuh saja tidak diterima dah. Ada tu lah lo. Kalau jalan lo pula apa mau ibadah nyu madok mana kawan nyu menantang mana ke jalan lo baca di belakang atau apa nah. Ini makanya sadunya butuh kesabaran. Ya kok timbullah macam Abbas alhamdulillah. Jadi kami ayat kemarin dulu balik surah An-Nahl, surah yang ke-6 balik ayat 125 sampai 127. Bismillahirrahmanirrahim.
billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengajak orang kepada agama atau mengingatkan orang fa'anzir tadi memang tidak mudah kita. Pertama ditunjukkan cara bil hikmah. Kalau bahasa Allah bil hikmah itu ibarat melu rambut dalam tapuang. Tapuang tak berserak, rambut tidak putih. Ya, tapuang tak berserak, rambut tidak putih. Itu bil hikmah namanya itu. Kalau mau'izatil hasanah itu memberikan pengajaran yang artinya adalah memberikan contoh. Jadi tidak bisa awak berdakwah julisan awak, tidak ada. Tapi awak harus banyak mencontohkan. Nah, basuh bagang mutu model ikuan. Jadi dakwah bil hal namanya. Ini ada bil lisan, ada bil hal, dan ada bil kitabah dengan tulisan. Kemudian kalau seandainya ngajak awak berdebat untuk muji-muji kamu misalnya mencari-cari dalil, boleh dapat, tapi jangan emosi untuk kesabaran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka tapi dengan cara yang baik, jangan emosi, jangan ingin mencari kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu siapa yang mendapat hidayah, siapa yang mendapat hidayah, tidak ada siapa yang sasih dari jalan Allah, tidak ada yang tahu, itu Allah yang tahu. Semua orang bisa saja berilmu, hidayah belum tentu. Jadi Allah yang tahu siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang mengetahui siapa yang sasih dari jalannya. Wa huwa a'lamu, dan dia mengetahui bil muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu yang negatif Bapak Ibu, terjadi hal yang kurang baik, mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya dan segala macam yang menyinggung awak, sakiranya Bapak Ibu ingin membalik, diizinkan membalik, tapi ingat harus yang setimpal. Kalau kurang rugi awak. Awak kalau boleh salah, awak orang boleh salah, awak boleh salah, tapi kurang rugi awak. Kalau tak lebih, zalim awak. Kalau contoh dulu, orang meludahi awak bentuk ambun keluar. Dia ngerti bentuk ambun. Nah, dia awak balungguan dulu. Baru sabuan kayaknya itu. Itu zalim buat aku teman. Dia ngerti balungguan enggak? Nah, bentuk putih telur keluar.
bentuk ambut, dua bentuk putih telur keluar. Nah, zolim apa? Jadi kok kamu balik yang serupu apa mau kuonyo? Maka dari itu kata Allah, wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Kalau sabar itu yang lancar, itu yang bagus. Dan kalau memang awak bisa sabar, kalau dekat nusanti awak lenda wasbir wa ma sabruka illa billah. Itu karena bantuan dari Allah. Bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Deh, kuda sabar dan tadi kuda itu jangan mengicik lo pada ditulis. Alhamdulillah Allah berikan kesabaran kepadamu. Abar pemamur dah tuh dia tuh sama kuda sabar tadi pada tumbuh pada itu mah ada. Kuda disabar dan tadi lama merasai pada itu dan tadi mah jangan mengicik pada itu deh. Alhamdulillah. Nah, Allah berikan kesabaran kepadamu. Nah, coba lanjut dulu. Kita buka surat Al-Ahqaf. Surat yang ke-46 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azabnya dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ingat tak dengan Nabi yang disebut dengan ulul azmi? Nah, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sepenuhnya Nabi kau yang ulul azmi, Nabi kokonya ini memang banyak ujian kepada Nabi kau. Nah, tapi tetap juga ada yang kurang sabar. Contoh Nabi Musa termasuk kepada Nabi ulul azmi. Kira-kira Bapak Ibu ketikanya menuntut ilmu mengikuti Nabi Khidir sabar tak? Kan Nabi Musa terlangsung mengecek kepada muridnya. Muridnya bertanya, aduh jurang dan santiang pada kau wahai Musa. Oh, Rasulnya tidak ada, mungkin ampuh hanya nampal yang baik bapak. Ya banyak mujizat yang diberikan oleh Allah. Jadi dia Allah kau maha mendengar, ditegur oleh Allah. Hai Musa, aku datang itu mengecek. Ya Rasulnya pula banyak bagi kepada kamu tentu ampuh yang lebih setia. Enggak, masih ada lagi yang lain daripada engkau. Siapa ya Allah? Nah, coba cari kata pilawing pelan. Nah, cari pelan. Baca tentang durangnya. Bawa ikan sepuluh. Nah, 5 ikan itu keluar beko dari keranjang itu beko. Di sini beko tampil teman. Yang kau nak beri seorang. Beko cari saja dalam surah Al-Kahfi. Beko baca surah Al-Kahfi beko insyaallah. Oh, masalah kesabaran buat. Nah, jadi dia dibuatkan muridnya seorang latihan dalam perjalanan istirahat. Waktu istirahat itu Nabi Musa takalo, anak muridnya lalu takalo, nampak dengan ikan tadi keluar dari keranjang. Tadi berjalannya bentuk apa teh? Berjalannya ke kayu tadi kawan. Nah, sesudah itu lajago Nabi Musa dilanjutkan perjalanan yang si murid tadi indah lo lagi tahu ke Musa ikan telah keluar.
Ikan tu lapor sinan tadi. Jalan dari kata jalan murid kan Musa, wahai Musa, di mana ko daerah nawak tuju kini? Ko kalau jauh apa jalan ko ha? Yulu nado tandu ba kecepong ngecen Tuhan. Pokoknya daerah siko di tandu nado tandu-tandunyo. Ikan nawak bau tadi kalau keluarnya dari ikannya tadi asinan tu onde lah keluar tadi lata lonso mata bewa isra tadi sinan keluarnya padahal kecen kamu buang kecelan Allah bapak dia balik ke tempat di masrah tadi tiba di sini dicari ke pantai iu ada orang yang sedang duduk kurang memang disuruh orang murid pulang kita melah kurang tadi alhamdulillah bapak ibu bapak sobo ada kecelan dia Nabi Musa maksudnya disuruh oleh Allah untuk beraja anda bisa anda kasabain kau pejam bodoh kecelan dia anda kasabain kau pejam bodoh insyaallah mau sabar tuan guru insyaallah bukan sabar. Jadi pantangnya pai jombo aceh saja nyo ana namo kako ana namo awai ana namo kaca namo lakukan jadi tanyon sanggup insyaallah tuan guru lah jalanlah mulai naik pertama naik perahu. Nah ketika naik perahu lah tiba di tengah nampak perahu kapal di tengah kapal bajak lawik di bolongnya lah perahu nelayan tadi oleh Nabi Khidir tadi. Dia mencari di bolong tiba pertanyaan dari siapa? Dari Nabi Musa. Aku bapak sampai perahu orang di bolong salahnya mangau orang sampai bolong. Tadilah berjanji dak kabatannya anak mau kerajaan. Maaf tak guru dah terlanjur ambo telangsung ambo lagi maaf ambo jadi lagi kemudian dihukum ambo maafkan ambo dah pulang le dah janji nak pulang dah baik keluar tiba di luar cari ada anak-anak yang sedang main-main dibunuh seorang oleh Nabi Khidir. Anak tiba pertanyaan lagi siapa bertanya Nabi Musa wahai tuan guru mana bunuh ada orang asalnya ada orang lah tadilah berjanji nak kamu ulang atau ulang kalau tanya boleh sekali dia dihukum aku pokoknya kalau ulang sekali lagi beko jadi pecah salam jadi boleh lagi jalan baik kamu minta air dah dapat disapurang dah begini ada rumah yang lampiang di pelok di pun balik oleh Nabi Khidir dan dibantu oleh Nabi Musa tiba pertanyaan lagi tanya aku di pelok rumah orang sedangkan orang sana mau bagi awak minum sekolah gak nama menyapu bagi dan tu badai pak pelok rumah orang lah Musa ayo sampai di situ lebih sempurna aku baca sesuai Al-Kahfi mereka insyaallah. Cuma nak terkena dulu Nabi itu lima itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak murah sabar kodo bapak dan ibu. Lah terkenal Nabi ku sabar tu masih terbukti jo anu sabar yang sempurna. Nabi itu juga dalam rangka wa rabbaka fakabir Tuhan kamu besarkanlah macam Tuhan kemarin mendahulukan Allah dan meninggikan terutama ibadah sholat. Perlunya kesabaran apalagi membawa keluarga awak untuk membawa mereka sholat di awal waktu di rumah ibadah berjamaah pokoknya memang didahulukan Allah ditinggikan Allah butuh kesabaran. Coba mari kita lihat surat Toha surat 20 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Mereka bisa Bapak Ibu sabar untuk membawa keluarga awak untuk membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir.
Nggak mudah ada Bapak Ibu. Bila contoh patangan, kalau lah masuk waktu sholat, suara antara ngada, suara azan, kalimat pertamanya abuninya Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar. Lalu kemudian dipanggil hayya 'alas sholat. Akini wak tarik kepara, wak tarik ke sawah, awak tarik maja, awak tarik rape, awak tarik membengki, awak tarik main olahraga, awak tarik sidang dan segala macam bagai. Lah selesai urusan awak, beko baru wak lakukan sholat. Iyo di muka Allah, iyo tinggi Allah telah di belakang. Untuk membawa orang kemari ko butuh kesabaran. Mulai dari keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu sholat. Artinya ba'anyu tinggikan Allah, ba'anyu dahulukan Allah. Jangan sampai melecehkan. Terjadi tadi, wa li rabbika fasbir, untuk Tuhan kamu, karena Tuhan kamu fasbir, maka bersabarlah. Jadi tidak ada kata-kata sekatialah kalau kamu tidak sekatialah Pak Abu Amsan kamu ada mulia begitu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya coba kita lanjut ya. Kalau berhasil Bapak Ibu sabar dalam menyembelih keluarga atau meninggikan Allah, mendahulukan Allah. Coba kita lihat hasilnya. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-3 balik ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesinggahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dan dari nenek moyangnya, pasangan-pasangan dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jika bisa Bapak Ibu sabar menggiring keluarga membesarkan Allah, wa rabbaka fakabbir, mendahulukan ibadah sholatnya daripada yang lain. Wa'mur ahlaka, bukan pribadi, ahlaka bis sholat, suruhlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk nanciye Quran. Ya, ayahnya membesarkan Allah, mandainya membesarkan Allah, anak minantu cucu membesarkan Allah. Itulah nanti orang yang akan masuk surga.
Malaikat akan masuk dari setiap pintu sambil mengucapkan aplus, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Nah, dewan enggak kurang sabar. Murah naik hitam, murah naik cimbabau. Kalau situ ada naik bulu, masya Allah. Oh jadi kalau yang trennya ini naik bulu, itu naik bulu itu nih ya. Ay, masya Allah. Jadi ya tidak sabar itu naik bulu itu, masya Allah. Jadi kalau memang tidak sabar, Bapak Ibu mohon maaf, Anda usaha buat sementara baca seruku. Pokoknya jalan sekat ini Pak. Tidak semudah itu bagian masuk seruku itu Bapak Ibu kalau tidak sabar. Kalau ingin menyelamatkan keluarga awak ke seruku, sabar. Sabar Pak sadar. Untuk menginginkannya sabar, untuk membesarkan Allah sabar. Untuk merahasiakan anak dari pakaian kerja sabar, sabar. Wa li rabbika fasbir. Nanti kalau tidak ada sabar dah Bapak Ibu, jangan sementara tahanlah diri dulu nyampe masuk seruku. Coba buka surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang jihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Jadi jangan murah membaca seruku Bapak dan Ibu, dan kalian mengira kata Allah tak semudah itu masuk surga. Allah cari dulu saya betul-betul berjuang, saya betul-betul berjihad, dan saya yang sabar dalam semuanya itu. Yang baca sabar, yo kadang-kadang yo murahnya Bapak Ibu, lain pernah Bapak Ibu ngecek murah sabar yo lain. Aku tiba masalah tu dewan tak akhir kiro. Ya kalau orang bermasalah, ayo apa cerita sabar, kecewa. Kalau tiba masalah dia, wah baca lagi loh. Lah habis sabar. Kalau habis sabar mah di surga. Wasbiru wasabiru, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaran. Adalah habis sabaran lagi. Coba bukan surah Ali Imran ayat 200 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lah nampak Bapak Ibu tak? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan. Nah dia loh. Padahal tadi habis. Apalah habis sabaran maksudnya Anda habis loh, tingkatkan kesabaran awak itu. Makanya Bapak Ibu terakhir kena waktu ya. Makanya sabar kok harus menjadi prioritas utama. Jadikan prioritas utama dalam kehidupan awak. Coba buka surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa
utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, itu Bapak Ibu kerja ini tuh jadi nasabah kok yudi utamon. Bola Bapak Ibu kalau tak pancang emosi awak dia orang nantakana dewa ketika itu Allah tuh pajakan takana dewa. Itu galak bersedia. Hah? Yo jawabnya jawab terpancang awak itu tuh dia tuh. Jadi di saat awak sedang terpancang dari itu nantakana dewa Allah tuh pajakan. Bola mana tak lampang lu, ambil tak kan ada dulu waktu si Hasan di toko orang kapal itu, kenapa? Kalau seandainya indah Allah tak kenal, lalu bapak buang pe dalam masa di mana bagaimana? Masa di toko apa anak sana karya? Misalnya setan sana lalu, kalau setan tu orang dewasa lalu kurang sholat, iyo, kau nak gede, toko kue. Nah, tapi dia wali sedang sholat, sedang zikir kepada Allah, alaina tapi emosi wa'anu. Nah, cuma Bapak Ibu ya kalau sedang emosian panjang orang kok akan dibaca orang kok dilakukan dengan segala macam ya. Ayo Allah tak kena ada atau panjang tak kena ada. Nah, jadilah pelajaran. Jadi jadikanlah sabar kau jadi prioritas utama. Jadikan itu dalam diri abah usah. Yo menang kamu lah sabar itu dalam kita. Kuncinya memang itu. Aja nak lakukan kuncinya itu. Apakah dalam berdakwah, apakah dalam beribadah, apakah dalam berusaha mencari rezeki, apakah awak sedang memimpin dan segala macam lah. Nah, dikuncinya adalah kesabaran. Nah, karena waktu masuk pulau, sebentar dulu kajian pada malam hari ini. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi